Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian anak-anak hebat kelas 6? Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, yaitu rukun dalam perbedaan, muatan pelajaran IPS. Ya, kita mulai saja ya untuk pembelajarannya. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar tentang teks proklamasi. Yuk kita baca bersama-sama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jadi, dalam teks proklamasi berikut ini, yang dibacakan oleh IR Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, itu yang menandatangani itu yaitu IR Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dan untuk tugas kalian, kalian hafalkan ya untuk teks proklamasinya. Kita lanjutkan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Diawali dengan jatuhnya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang. Akhirnya Jepang menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Proses pembuatan teks proklamasi. Jadi, teks proklamasi itu ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, yaitu orang Jepang ya, tapi si Laksamana Tadashi Maeda itu memihak bangsa Indonesia, sehingga mempersilahkan rumahnya untuk dijadikan sebagai tempat dalam pembuatan teks proklamasi. Rumahnya itu ada di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah IR Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi sendiri itu ditulis tangan oleh IR Soekarno. Dan saat itu juga hadir yaitu tokoh dari golongan muda, yaitu BM Dia, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang mendatangani teks proklamasi itu adalah IR Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Sedangkan teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Upacara kemerdekaan Indonesia. Setelah malamnya menyusun teks proklamasi, pagi harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman IR Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Di sana sudah dihadiri antara lain oleh Suwiryo, Wilopo, Gafar, Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti, di mana acara itu dimulai pada pukul 10.00 dengan
diawali dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh Suhud dan Latif Hendraningrat. Ya, dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita dapat mengambil makna dari terjadinya proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia. Yang pertama, maknanya menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Dua, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Sedangkan yang ketiga adalah pengakuan dari luar negeri. Yang keempat, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Makna yang terakhir yaitu landasan untuk bersikap terhadap dunia. Itulah makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sekarang, penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Oleh sebab itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, setiap hari Senin di sekolah kamu mengikuti upacara bendera. Itu salah satu wujud dari penerapan makna proklamasi. Ya, di dalam upacara itu kan ada rangkaian ya, dalam pengibaran bendera, ada pembacaan teks Pancasila dan juga ada pembacaan UUD dan lain-lain. Itu ya. Terus yang kedua yaitu saat 17 Agustus atau di bulan Agustus kalian mengibarkan bendera merah putih di rumah masing-masing. Itu juga salah satu penerapan dari makna proklamasi, yaitu kamu sebagai wujud penghormatan kepada para pejuang yang telah gugur dalam memerdekakan Indonesia ya. Itu ya, kamu bisa cari ya, sebutkan contoh penerapan proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, contoh yang lainnya ya, kamu bisa cari sendiri contohnya seperti apa. Terus, dan untuk tugas hari ini kalian bisa lihat, buatlah rangkuman tentang riwayat hidup tokoh-tokoh yang ada di sini dan sebutkan peranannya dalam peristiwa proklamasi. Kamu juga bisa mencarinya di buku cetak tema 2. Di situ ada cerita atau riwayat hidup dari beberapa tokoh perjuangan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian juga bisa mencari di internet atau sumber belajar lain mengenai riwayat hidup dari tokoh-tokoh yang ada di bawah ini. Jadi di R. Soekarno, tokohnya Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Ibu Fatmawati. Di sini itu Soekarni, terus Hairul Saleh, Sayuti Melik, dan Latif Hendraningrat dan Suhud. Dan juga peranannya itu apa dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, itu saja untuk pembelajaran IPS pada hari ini, yaitu subtema 1, rukun dalam perbedaan. Bu Guru akhiri saja untuk pembelajaran hari ini. Bu Guru ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan juga tetap taati protokol kesehatan ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dari Puroto Channel. Bu Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.